welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, halo semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Super loveku, di sini aku akan membagi 2 sesi, bukan pilih kartu kok, tapi 2 sesi ya. 2 sesinya adalah untuk sesi pertama dari menit keberapa sampai menit keberapa itu adalah untuk yang jomblo single banget yang belum pernah ada hubungan rumah tangga atau apapun, dan dari menit keberapa itu adalah untuk orang yang single lagi. So, kalian terus stay tune, kalian bisa langsung lihat di deskripsi box untuk timestamp-nya, atau nanti bisa ditekan langsung ya, kan ada jeda-jedanya nih kalau di YouTube, jadi tinggal di skip aja di apa gitu. So, selamat menyaksikan, aku harap kalian tetap support aku, mendukung aku, dan kita langsung masuk ke pembacaan. Ini part pertama dulu. Oke, kita akan buka ya. Energi untuk kamu yang single, untuk kamu yang single, untuk kamu yang single, pure single. Kira-kira kapan jodohmu akan datang, kemudian ciri-cirinya, gimana pertemuannya. Lima kartu sudah aku buka. 1, 2, 3, 5 kartu ya. Kita sebutin dulu di sini untuk kalian yang single. Kita akan lihat dari ciri-ciri orangnya dulu. Orangnya ini mungkin punya sikap kurang terbuka. Kadang-kadang dia denial. Gengsinya gede-gedean. Dia juga orang yang bertanggung jawab sama keluarga atau apapun. Misal untuk orang yang dia sayang, untuk orang yang dia suka, untuk apapun yang dia anggap benar, itu dia akan bertanggung jawab. Dia orangnya seperti gimana ya? Kalau seandainya dia orangnya bukan tipe-tipe yang gampang move on. Jadi kamu sama dia, mungkin jeleknya dia adalah dia terlalu suka kayak orang yang ingat masa lalu gitu loh. Ya, orangnya tuh suka kayak inget-inget yang masa lalu, inget-inget yang hal-hal yang indah-indah dari kisah ininya, kegagalannya. Jadi ya, memang orangnya kayak ups and down, emosionalnya, baper. Kemudian di sini dia fokusnya adalah pekerjaan. Dia kalau untuk ibadah juga oke. Dia tuh berdasarkan intuisi, ya. Dia tuh feelingnya tajam. Dan kalau aku lihat di sini, dia ini adalah tipe-tipe orang yang strong, tahan banting gitu. Orangnya kayak buat kamu penasaran, buat kamu nanti seperti kayak, oh tiba-tiba kok dia tanpa banyak ngomong, kok dia perhatian sama aku, kok dia tipe-tipenya yang surprise gitu loh. Misalnya kamu menginginkan sesuatu gitu, benar-benar butuh. Kalau memang benar-benar butuh, dia akan kasih. Tapi kalau ini aku nggak bilang dia pelit, tapi orangnya efisien ya. Dan uang
dan lain-lain, itu adalah tujuan utamanya dia. Jadi itu dia adalah pekerja keras, dia ingin membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Bisa jadi dia tuh orangnya adalah dermawan juga, gitu ya teman-teman. Kita akan lihat bagaimana di sini kalian itu starting awalnya dimulai. Dari awal pertemuan kalian. Aku melihatnya begini ya teman-teman. Dia ini orangnya kadang-kadang suka overthinking. Jadi dia tuh akan datang dikala waktunya itu benar-benar sudah tepat. Kalau saya lihat ya di sini, dikala kondisi kamu tuh memang benar-benar kayak sekarang lagi menunggu seseorang yang tepat, ya. Dan dikala kamu tuh lagi menunggu, orang ini akan datang. Karena aku melihat energi kamu di sini kalut. Kalau saya lihat di sini, kapankah dia akan datang? Sekitar bulan Juli ya. Juli ya. Juli Agustus. Bisa tahun ini, bisa tahun depan. Maksimalnya adalah kurang lebih bisa maksimal itu 21 bulan dari sekarang, dari kamu baca energi ini gitu ya. Maksimal aku bilang, bukan minimal. Jadi bisa lebih cepat, lebih lama atau lebih cepat kayak gitu ya. Kamu akan ketemu dia itu tidak sengaja. Dia juga dalam kondisi yang sebetulnya ada masalah, kalut, dan kalian di sini kayak saling ngisi gitu loh. Kalian itu kayak saling, oh iya, kita sama-sama kayak belum ketemu jodoh nih gitu ya. Tuh, 2 aku melihat di sini benih-benih cinta itu akan muncul. Kenapa? Karena dia ini memandang kamu adalah orang yang kuat, orang yang bisa memprotek dirinya sendiri. Oh ya, hebat juga ya. Dia melihat kamu tuh sebagai wanita mandiri. Aku melihat untuk circle-nya ini bisa rekan kerja, bisa rekan teman circle kalian. Dan dia di sini mendatangkan cinta. Ini ada mulai rasa itu tumbuh. Jadi pendekatan kalian tuh diawali karena adanya kegagalan mungkin dalam menjalin satu hubungan komitmen, dan udah nggak mau namanya yang main-main lagi gitu loh. Dan itu datangnya juga nggak langsung ya, melalui proses. Nah di sini aku melihatnya lebih seperti kayak dia memandang kamu adalah orang yang kuat, dan kamu memandang dia adalah orang yang bisa mengelit kamu, penuh dengan perasaan. Jadi dia akan ngemong kamu. Umurnya ini bisa sepantaran atau lebih tua, yang pasti nggak lebih muda. Oke.
Hubungan kalian itu penuh dengan gairah. Hubungan kalian di sini itu akan disambut oleh keluarga dia, keluarga kamu. Sesekali kalian itu nanti suka kayak kumpul-kumpul, ya kan? Terus saling mengunjungi. Misalnya kalau dia punya orang tua, kamu kunjungi, dan dia mengunjungi keluarga kamu. Kemudian di sini aku melihat kalian itu kayak orang yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Kalian sama-sama mengentas memori-memori dari masa lalu. Jadi kalian tipe-tipe yang sama-sama tadinya susah move on, ketika ketemu tiba-tiba langsung kayak semangat baru. Dan ini ada lampu hijaunya ya dari keluarga, langsung, nggak pakai nunggu lama. Yang menjadi masalah kendalanya adalah dikala kalian percaya sama orang, ya, kalian misalnya mempunyai privasi berdua, kalau bisa jangan terlalu di-share sama orang, karena nanti jatuhnya itu akan membuat kalian kecewa sendiri. Nanti kalian akan dengar ini, dengar itu. Jadi kalau misalnya memang ada kalian ketemu dengan orang ini yang aku ceritakan, jangan sekali-kali melakukan cerita-cerita ke teman dekat sekalipun atau ke keluarga yang nggak inti. Kenapa? Karena kamu nanti salah satu, karena dia ini di sini adalah orang yang ramah, ya, ibaratnya baik sama siapa aja. Takutnya nanti ada pihak-pihak yang memanfaatkan dan lain-lain, dan membuat kamu tuh kayaknya lost sama dia. Kayak kehilangan kepercayaan, kayak kehilangan karakter yang 100% kamu andalkan. Hati-hati ya, jangan sering cemburuan kamunya, karena dia orangnya baik, sama siapa aja baik. Mau ada teman pria, teman wanita, tetap baik. Jadi harus ada positive thinking dari kamu. Kamu di sini sepertinya nggak terima nantinya, kayak cemburu gitu loh, kayak nggak mau lepas lagi gitu. Tapi jatuhnya kalau kamu makin mengekang, makin lepas. Akan ada posesif dan meninggalkan. Teman-teman, ini 2 kartu bahaya. Jadi saran dari aku, kalau ketemu sama orang ini, jangan pernah cerita-cerita apapun masalah privacy. Kamu cemburu, kamu marah, kamu harus lebih open mind orangnya. Kamu harus lebih bisa menerima dia dengan situasi kondisi dia tuh yang sibuk, dia yang ketemu dengan banyak orang, dia yang sukses karirnya. Kamu harus bisa menempatkan posisi kamu, jangan terlalu posesif. Kalau posesif akan ada yang kabur, kamu sendiri yang mental. Dan kamu akan nanti merasa pikirannya jelek terus gitu loh. Kamu kayak merasa di step gitu loh dengan orang-orang yang di sini masuk ke dalam kehidupan kalian dan tidak bertanggung jawab. Hati-hati ya, diporak-porandakan. Nah, teman-teman, aku melihatnya di sini adalah satu koneksi yang sebetulnya itu bagus. Ya, gairah tuh dapat di tengah. Kalau bisa kalian lebih seperti kayak jangan terlalu ambiar gitu loh, ya, agak dikontrol. Karena di sini pastikan kalau sesuatu hubungan tuh pasti ada yang suka dan yang nggak suka, ya. Nah, orang-orang yang kalian udah ini, tapi pasti akan ada orang yang gangguin, ada orang yang entahlah itu mantan dari masa lalu atau whatever, itu akan datang terus dan mungkin melihat kamu tuh untuk porak-poranda. Jadi jangan terlalu kemakan omongan orang lain, dan tetap namanya rahasia apapun itu, mendingan kamu curhat sama aku, orang yang benar-benar stranger yang nggak akan ngebocorin rahasia kamu, atau kamu tulis di diary. Nggak usah curhat sama temen, ya. Itu sama aja tembok berbicara.
Energinya di sini adalah Eight of Pentacles, dan kamu memang kalau ketemu sama orang ini, lika-liku dari perjuangan kamu itu memang dibutuhkan. Kamu butuh kerja keras juga ya untuk bisa menstabilkan hubungan kamu sama dia gitu. Jadi kamu harus tahu posisinya dia ini adalah orang yang kamu harus pelajari. Misalnya dia sukanya apa, kamu nggak begitu suka, nah kamu berusaha untuk cari informasi lebih dalam, belajar lagi. Oh iya, mungkin dia nggak suka bola, yang temenin aku nonton bola dong. Even kamu nggak suka, kamu harus ada namanya pengorbanan. Jadi balance. Kalau misalnya kamu tidak mengupayakan itu, nggak akan balance. Jadi perlu satu keseimbangan yang baik ya dalam hubungan ini dengan orang ini ke depannya gitu. Sekarang kita buka untuk ciri-cirinya, ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik. Aku melihat di sini dia adalah sosok yang dewasa. Untuk umurnya tadi aku bilang sepantaran sama kamu, ya. Rambutnya di sini bisa agak ikal, teman-teman. Atau bisa diwarnai ya. Rambutnya tuh gelap atau diwarnai, warnanya tuh agak-agak lebih pirang, lebih blonde. Kemudian pokoknya warna terang lah gitu. Mau kastanye, mau apa, whatever gitu, agak orange gitu juga ya. Kemudian kalau dari sisi baju itu senyaman dia pakai aja. Kalau misalnya pria di sini ya tingginya, yang pasti badannya itu tidak berisi ya teman-teman. Kalau cowok mungkin kalau dia kekar dia nggak begitu tinggi. Jadi ya masih standar 170 sekian gitu ya, badannya agak gede. Kalau cewek di sini aku melihatnya lebih seperti feminin banget, tapi bajunya bukan yang kayak fashionable banget. Kalau cowok dia lebih agresif sama kamu, kalau cewek dia lebih santai. Jadi kalau cowok nanti mungkin dia akan jemput kamu, dia akan ajak kamu makan, ajak kamu apa, badannya kan agak berisi ya, orang ini kayaknya doyan makan. Kalau cewek dia lebih ngejaga penampilan gitu. Yang pasti orangnya kalau dibilang cantik itu relatif, aku nggak bilang cantik banget, tapi dia menjaga penampilan bersih. Dia adalah orang yang homey, keibuan. Dia punya teman ya, mereka masing-masing tuh punya teman dekat antara 2 atau 3 orang. Lalu di sini ya, kalau cowok antara tinggi 178, nggak tinggi-tinggi banget ya. Standar lah orang Asia, orang Indonesia. Kalau cewek antara sekitar 165 sampai mentok paling tinggi 168, 170 bisa lah gitu. Suka dengan alam, suka berbau yang hijau-hijau. Lalu di sini kalau yang cowok itu lebih seneng kayak ngutak-ngatik something gitu ya. Mungkin dia punya hobi yang kayak bongkar-bongkar handphone kali, atau bongkar-bongkar apa kegiatan yang kataku sih lebih kayak
mikir gitu loh, bongkar-bongkar mobil ya kan, modifikasi kendaraan. Aku melihat kalau dia apa namanya, dari sisi keluarga, aku melihat dia adalah orang yang menengah ke atas. Ada beberapa di sini yang keluarganya emang sukses, terpandang, atau cukup. Gitu. Dia kurang suka apa ya? Bukan tipe-tipe orang yang dia orangnya survive, tapi bukan tipe-tipe orang yang survive di tengah hutan gitu loh, yang jungle, yang liar gitu. Dia tetap patuh sama orang tua. Energinya di sini aku melihat ada energi Aquarius, Libra, terus Gemini, ada energi dari Virgo, ya, Taurus, kemudian Capricorn. Kayaknya dominan itu. Ketemunya sekitar bulan Juni Juli, itu bisa 21 bulan ke depan ya, antara 21 bulan atau sekitar 21-22 bulan lah, dari ya maksimal banget 2 tahun dari sekarang. Walaupun masih lama, itu lebih cepat juga boleh. Dia punya kendaraan yang pasti, sudah punya kendaraan. Aku bilang dia menengah ke atas ya. Pendidikannya juga nggak yang terlalu tinggi, tapi sarjana atau dia kerja di tempat yang bagus, kayak gitu. Sekarang kita lihat untuk pesannya kamu dan dia. Berikanlah pesan terbaik. Apa yang harus diwaspadai atau kabar gembira apa? Aku akan ambil satu aja. Oke, teman-teman. Di sini pesannya adalah kamu harus saling mengerti. Jangan ada kebohongan, jangan ada apapun, karena kebohongan itu yang akan membuyarkan lagi kamu dengan orang ini. Pokoknya kalau sama dia, sekaku apapun, jangan tergoda, jangan bosen, jangan apa, karena memang orangnya adalah orang kaku. Ya, di sini aku lihat ada Aries, ada Taurus, ada Libra. Ya, seperti aku bilang tadi, water sign, earth sign sama air sign ya, atau udara. Ada huruf M, L, A, R, P, I, N, H, B, F, X, I, J, U, H, P, S, K, Q, O, E, W, G, V, S, Z. Ini belum nama depan, nama panggilan, nama tengah, nama keluarga. Pokoknya ada 3 huruf, 2 huruf, itulah orangnya. Oke? Untuk kamu yang jomblo, yang masih benar-benar single, inilah bacaan buat kamu. Dan kalau kamu yang memang dasarnya single lagi, kita masuk ke bacaan berikutnya. Bye bye. Hai kalian semuanya. Ini kita sudah masuk ke sesi 2. Berarti ini adalah untuk kalian yang single lagi dalam artinya kalian pernah gagal berumah tangga, kemudian kalian single sekarang, tapi single mungkin sudah punya anak, sudah punya keluarga. Di umur kalian, apakah kalian mungkin mendapatkan cinta sejati? Kita akan lihat ya. Show your magic. Kita akan buka ciri-ciri jodoh kamu. Kita dapat trap in fear. Interesting. Orangnya takut malu. Oke, I see.
Oke. Wow. Teman-teman, percaya apa enggak? Ini aku buka, kalian akan mendapatkan orang yang sama sebetulnya dengan bacaan pertama. Tapi dia lebih kayak ada traumatik tersendiri, ada luka yang sangat dalam, ya. Aku berpikir dia orangnya bisa aja dia takut tadinya untuk berkomitmen, takut untuk punya pasangan. Tapi seiring waktu, dia memilih itu dengan menggunakan intuisi, perasaan, dan yang dia mau. Dia selalu banyak mendapatkan semasa hidup itu kekecewaan, teman-teman. Kekecewaan dalam bentuk apapun. Mungkin dia tuh maunya begini tapi diarahkannya begini. Kadang-kadang sama gak sih kayak kalian itu SMA nih ya, waktu kalian masih SMA, terus kalian kuliah. Nah, kuliah tuh sebelum kalian pengen jurusan ambil kedokteran gitu ya. Apa mungkin kalian pengen ambil misalnya yang berbau kayak public relation, tapi keluarga kalian itu kayak nyuruh kalian itu jadi dokter gitu, nggak passion gitu. Nah, orang ini seperti itu. Jadi orang ini adalah orang yang takut bertindak, orang yang aku lihat sangat berhati-hati. Kalau aku lihat orang ini agak slow banget untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kamu sampai kayak mungkin kalau ketemu sama orang ini gregetan ya. Orang ini kok kayaknya susah untuk ngebuat keputusan. Aku maunya sesuatu yang stabil. Aku mau memilih dengan caraku sendiri. Kemudian karena aku tuh udah banyak kekecewaan yang aku alami, aku cuma pengen dapat partner yang benar-benar memahami dan mengerti aku. Di sini permintaannya nggak banyak. Ada kegalauan tuh, energinya tuh kayak energi kehimpit di mana-mana gitu loh. Kayak dia itu banyak sedihnya, banyak kayak feel lonely, sedih. Apa yang cita-cita dia tuh banyak yang amburadul, banyak yang nggak kesampaian gitu loh. Bukan berarti dalam hal pekerjaan, tapi dalam apa yang dia mau. Kayaknya terlalu banyak diatur sama orang, terlalu banyak diatur sama keluarga, sampai dia tuh kayak nggak jadi dirinya sendiri gitu loh. Dan begitu sama kamu, dia bisa rilis semuanya. Kamu adalah kayak soulmate, langsung ketemu klok gitu. Kita akan lihat ya, kamu akan ketemu dia ini kapan. Star, Eight of Wands, Judgment. Teman-teman, di sini kalau aku lihat kapan kalian ketemu, ini bukan bicara masalah waktu, ya. Kalian itu dan dia itu harus benar-benar nanti kalian akan dipertemukan dikala kalian tuh sudah diberikan waktunya sama semesta. Kenapa? Karena di hidup kalian di sini sekarang PR-nya adalah kalian itu harus memperbaiki diri dulu karena banyak segala sesuatu yang miskontrol, mismanagement. Oke? Banyak yang ibaratnya kayak target kalian tuh jauh. Kalau ditanya Star, ini kapan? Ya kayak kamu ke bintang. Tergantung dengan doa dan perubahan kamu. Nah, aku melihat di sini
Banyak PR-PR dari semesta akan kegagalan di masa lalu yang sebenarnya kalian ini harus benerin gitu loh, teman-teman. Kenapa? Karena aku melihatnya kalian ini harus bisa bangkit dulu. Judgment adalah satu kebangkitan baru, awal baru. Jadi kalian di sini itu bertemu di kala PR kalian, manajemen waktu kalian itu sudah tertata dengan baik. Jadi aku tidak bisa ngomong waktu ini kapan, karena tergantung dari kalian sendiri. Kalian dengan dia ini punya koneksi namanya koneksi karma, koneksi masa lalu. Jadi bisa jadi kalian ini memang terhubung secara soulmate. Itu ya. Ace of Cups. Aku melihat di sini kalian sama-sama ngomong. Salah satu karakter, entah kamu atau dia, itu lebih kayak jealousan gitu, agak cemburuan, agak nggak mau kehilangan, agak posesif, agak pengen kamu di mana, ngapain. Jadi dia ya, di balik ketenangannya dia itu adalah orang yang benar-benar sebetulnya tidak bisa mengungkapkan. Jadi gini, bahasanya dia itu misalnya aku kangen sama kamu gitu, tapi bahasanya dia itu kayak nanya, kamu tuh di mana, sama siapa gitu ya. Dan di sini aku melihat ada The Empress. The Empress adalah orangnya itu sebetulnya kalau aku bilang kaya cukup. Untuk dari segi umur dia lebih dewasa daripada kamu. Bisa jadi umurnya itu sepantaran lebih tua sedikit, nggak yang terlalu tua banget. Paling beda 3-4 tahun ya teman-teman, antara 3-4 tahun. Mentok-mentok 5 lah standarnya. Dan dia itu adalah mungkin anak pertama, anak tunggal, yang pasti dia nggak mungkin bontot. Karena di sini dia adalah orang yang ngayom. Ada manja-manjanya orang ini. Ada manja-manjanya. Udah kebiasaan hidup enak. Jadi penampilannya itu kayak kelihatan necis gitu ya. Dia bisa kayak padu-padanin baju yang dipakai cocok aja. Gagah, cantik, ya ganteng, itu relatif, tinggi, yang pasti kayak dia tuh punya auranya keluar gitu loh. Dia tuh orangnya berwibawa. Orang ini tuh sangat berhati-hati loh. Sangat berhati-hati, kenapa? Kalau ada mau action, mau apa, dia tuh mikir 5-6 kali teman-teman. Dan itu kadang-kadang ngebuat kamu tuh kayak, ya ampun, aku tuh kudu sabar kayak gimana sih. Misalnya, yang aku mau nonton, ntar ya kita lihat dulu kondisinya. Jadi kayak gitu loh ngomongnya. Dan di sini
kamu tuh kayak ada satu dari kalian tuh yang kayak udah mau rencana gitu, tapi tuh kalian tuh kayak akan sakit hati sendiri. Kenapa? Karena dia sendiri juga nggak tentu. Conflict and defeat. Ini dia banyak kekecewaan dari masa lalu. Aku melihat di sini circle-nya dia itu tidak mendukung ya, circle dia. Jadi dia tuh udah terbiasa sendiri sebetulnya. Banyak ditipu, banyak menerima kekecewaan, banyak mikir, banyak jadi tuh orangnya karakternya adalah orang yang keras, orang yang keras kepala, karena dia udah banyak dikecewain. Jadinya ya kamu harus tahu. Dan dia kalau sudah mau memutuskan, kalau dia sudah memutuskan sesuatu, itu berarti dia sudah mikir matang-matang, dan itu dalam udah tahu resikonya kayak gimana. Dia ada selalu solusi terbaik buat kamu. Dia selalu selalu menjadi seseorang yang bijak untuk kamu, dan dia selalu menjadi salah satu sumber kunci dari masalah kamu. Dia tidak akan menjanjikan kamu dengan harta atau apa, tapi kenyamanan di sini. Queen of Cups. Orangnya melo banget, baper. Tuh, Four of Swords. Banyak pikiran ya. Orang itu suka sesuatu yang banyak pikiran gitu loh. Kayak sesuatu yang dia pikirin itu terlalu capek, terlalu belum kejadian udah dipikirin. Jadi kayak bukan overthinking, tapi lebih kayak kebanyakan mikir. Dan Three of Swords. Orang ini takut segala sesuatunya itu tidak berjalan dengan semestinya. Ada Three of Swords di sini. Ada satu kekecewaan yang dia pikirkan bahwa masa lalunya itu gagal, masa lalunya itu tidak sebagus itu. Dan dia di sini semacam kayak sakit hati dengan apa yang pernah dia lakukan, dan dia sekarang mau benar-benar dapat partner yang bisa merangkul dia, bisa saling memahami. Jadi kamu udah kayak temen, kayak pasangan, kayak adik, kayak kakak, kayak ibu, all in one, complete. Yang harus dihati-hatikan adalah orang ini itu berkarisma, bisa menarik lawan jenis ya. Jadi aku takutnya di sini nanti kalian akan terlibat dengan kesalahpahaman. Itu ternyata temen, dikiranya pacar. Nah, karena mereka deket gitu loh. Karena orang ini adalah orang yang gak bisa terlalu berdiri sendiri, dan itu jadi ancaman buat kamu. Dan di sini harus hati-hati. Kalau kamu tidak memilih langkah kamu dengan tepat, itu akan membuat kamu makin sulit menjalani dengan dia. Dan akhirnya kamu pergi-pergi lagi, gagal lagi deh, gitu kan. Hati-hati, jangan terlalu cemburu. Harus tahu jelas kamu sama siapa, itu siapa, kenalin dong gitu. Boleh kan? Kalau dia nggak mau kenalin, oh ya udah nggak apa-apa, aku percaya sama kamu, tapi tolong jaga kepercayaan aku. Ya, nanti kan itu Tuhan akan selalu membuka ya, apa yang kebohongan apapun itu. So, kita akan lihat untuk ciri-cirinya dia kayak apa. Secara fisik, kasih kita ciri-cirinya untuk orang yang memilih file ini. Aku kayaknya salah ambil kartu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Harusnya aku pakai kartu hitam, tapi nggak apa-apa. Sudah terlanjur. Oke.
kasih gambaran untuk orang yang sudah single lagi, ciri-cirinya. Oke. Orang ini adalah orang yang pasti. Orang, kalau aku lihat ya, dia mungkin pernah kerja di luar negeri, lahir di luar negeri, atau overseas. Intinya dia punya pendidikan itu juga tinggi. Aku lihatnya. Orangnya itu nggak banyak gerak, ganteng, gagah ya, keras kepala, egois. Terus di sini kadang-kadang apa yang dia lakukan itu kadang tidak kalau dia misalnya marah sama kamu, dia tidak segan-segan menunjukkan namanya emosinya dari perkataan, dan itu kadang-kadang nusuk ke hati kamu. Bisa jadi orangnya berjenggot atau memelihara kumis, jenggot lah ya. Rambutnya ya bisa ada ubannya, bisa orang rambutnya tuh agak terang. Kalau misalnya wanita, dia ikal, dicat mungkin ya, dicat atau pernah dicat, aku nggak tahu, pokoknya rambutnya nggak hitam natural gitu. Berombak atau ikal, iya. Kalau pakai baju itu fashionable, nggak terlalu yang kayak fashionista gitu, nggak, tapi lebih seperti yang cocok dipakai. Tinggi orangnya, besar, tinggi, jadi yang kayak sekitar antara, kalau cowok antara 170 175 sampai dengan 180-an lah ya. Terus kalau wanita paling 165 sampai ke atas gitu, karena aku lihat tinggi sekali. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Punya kendaraan, orangnya itu suka PW gitu ya, suka di rumah, nggak suka banyak gerak, nggak suka keriuhan, sukanya ketenangan, kedamaian. Kalau misalnya mau jalan-jalan, mungkin ke tempat-tempat yang berpegunungan, luar negeri atau gimana pun. Lalu di sini atau enggak ke kalau misalnya ke tempat yang estetik, yang eksotis gitu ya, suka. Yang pasti dia adalah orang yang kalau berdelegasi dengan orang, kalau misalnya ada sesuatu yang ganjal tuh dia langsung mendingan talk to the point. Dia orangnya gengsinya gede, jadi kalau seandainya kamu seakan-akan dia nggak perhatiin kamu, padahal dia itu mata elang guys. Dia bisa tahu kemanapun kamu pergi, berhubungan dengan siapa, dan dia tuh bisa punya pikiran, aku nggak aman nih, aku nggak secure nih. Ibaratnya dia takut disakitin, rapuh banget hatinya. Ada lagi Cancer di sini, Aries, kemudian Sagittarius, lalu banyak juga di sini tadi Cups ya, itu dari energi yaitu. Kalau ada Cancer berarti biasanya ada Scorpio dan ada Pisces. Banyak energi udara juga. Energi udara yaitu ya Aquarius, Libra sama Gemini. Sama-sama aja. Lalu dia ini adalah orang yang suka dengan keilmuan. Jadi dia suka segala sesuatu yang sejarah, bentuknya masa lalu, masa sekarang. Pokoknya dia tertarik dengan sesuatu yang berbau dengan kayak biografi, histori, kemudian film-film yang berbau dokumenter mungkin.
Orangnya agak serius ya teman-teman, agak serius, hobinya unik gitu loh, suka yang serius-serius. Orang yang dicari adalah dia nyaman dan aman gitu, dan dia akan membuat kamu menjadi satu orang yang terpenting di hidupnya untuk mendampinginya gitu. Kita ambil 2 kartu di sini, tanda-tanda bahagia atau bahaya, oke? Wow, di sini ada many option decision, unconventional, string along one night stand. Wow, aku nggak mau baca yang one night stand ya, karena ini jodoh. Ada paradise, ada happiness, expansion, joy. Oke. Di sini aku melihat ini happy-happy aja. Dia adalah orang yang aku bilang banyak pertimbangan. Jika kamu mengerti kenapa dia itu banyak pertimbangan, banyak ini, kamu berarti bisa seirama sama dia, dan dia akan memberikan kamu apa ya, dia tuh sangat menghargai orang yang mengerti dia dan benar-benar paham. Oke? Jadi dia memang tidak bisa namanya nggak ada temen gitu. Jadi makanya kalau kamu open sama dia dan dia open sama kamu, jujur aja, misalnya aku terikat dengan ini nih, tim aku ini dikenalin gitu loh, jadi open, dan itu akan buat kalian bahagia. Jadi nggak tutupan, overthinking dan lain-lain, karena dia orangnya di sini jealous ya, agak jealous. Jadi semua teman yang kamu punya, kontak kamu punya, kamu ngomong sama dia, jangan ada namanya oh ini mantan aku, dia nggak suka itu, nggak mau denger, bisa pikirannya macam-macam, dan oh ini aku mau dimain-mainin lagi nih gitu ya. Jadi hati-hati sama orang ini. Oke, di sini aku akan ambil ini cuman energi ya teman-teman. Ada Leo, ada si Cancer, Libra, ada Gemini, ada Virgo. Kemudian di sini ada Taurus. Ini energi nggak jadi patokan ya teman-teman, zodiak nggak jadi patokan. Yang mungkin bisa kamu ambil energinya aja, nggak mesti sama. Di sini ada huruf E, A, G, T, Q, Z, L, H, Q, S, V, U, W, Y, C, T, J, B, M, E, M, R, I, N, L, G, B, E, Y. Pokoknya itu ada U juga. Nah, kalian tinggal di zoom aja di sini. Dan inilah untuk kalian yang jomblo, single lagi, kira-kira ini adalah bacaan lengkap untuk jodoh kalian, kapan datangnya, ciri-cirinya gimana. So, see you when I see you. I love you. Bye-bye.